Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan kematian adalah untung. Di sini kita akan melihat bersama-sama bahwa orang Kristen atau orang percaya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus ada jaminan yang pasti. Dan kematian orang yang hidup di dalam Yesus Kristus adalah untung. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Puji Tuhan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ini adalah salah satu anggota Sanhedrin atau salah satu pejabat tingginya orang Yahudi pada zaman itu. Dan sebelum menjadi Rasul Paulus, Paulus ini namanya adalah Saulus. Dan Saulus ini adalah orang yang dianggap orang nomor 2 setelah seorang guru besar orang Yahudi pada zaman itu yang bernama Gamaliel. Dan kemungkinan besar Saulus ini adalah orang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pengganti Gamaliel sebagai guru besar atau sebagai rabi orang Yahudi, rektor dari sekolah teologi Yahudi. Dan ketika Saulus ini mencapai titik sebagai orang yang sukses dari pemuka-pemuka Yahudi, satu waktu Paulus ini dia mengenal Yesus Kristus waktu di jalan ke Damsyik. Dan sejak saat itu ada proses yang begitu panjang, ia pun menjadi Rasul Kristus, jadi Rasul Paulus. Dan sejak saat itu dia pun berkata, kalaupun ia mati untung. Sebab mati di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dan yang menarik di sini adalah apa yang dimaksud dari Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah sebuah konsep teologi Kristen yang sangat bertentangan dengan konsep dunia. Sebab konsep dunia mengatakan kematian itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan rugi. Dan hidup itu berhubungan dengan untung. Satu contoh saja. Kalau ada saudara kita yang mati, sebagai orang Manado berkata, "Kasihan Kang, oh pirua, kasihan." Kita merasa tanda kutip rugi. Tetapi Rasul Paulus menggunakan kata mati. Ia katakan mati itu untung, artinya kalau kita bisa terjemahkan ketika ada saudara kita yang mati, kemudian kita langsung katakan puji Tuhan kami untung. Pasti keluarga kita akan marah. Tetapi puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa dasar-dasar dari Rasul Paulus katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Bukan satu kerugian. Jawabannya, karena seseorang itu sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Mengerti tentang Yesus. Memahami tentang kehidupan Yesus Kristus dan jadi teladan. Dan ada beberapa tafsiran bahwa di satu sisi dia pernah tulis duri di dalam daging. Dan beberapa teolog berpendapat bahwa duri di dalam daging yang ditulis oleh Rasul Paulus ini yang dimaksudkannya adalah yang pertama. Itu bicara kesengsaraan atau penderitaan yang dia alami setelah dia mengenal Yesus. Yang kedua, Paulus ini punya kekurangan dalam fisiknya. Yaitu secara fisik, Paulus ini bukan orang yang ganteng. Sebab matanya bentuknya tidak bagus. Belok, kata orang Manado. Bentuknya tidak bagus dan hidungnya agak bengkok dan tidak menarik. Dari sisi fisik tidak ada keuntungan.
Dan dari sisi karir, Paulus ini hebat, tetapi dia tidak pernah menganggap. Artinya karir itu buat Paulus bukan keuntungan. Yang untung bagi Rasul Paulus yaitu jika mati di dalam Kristus. Jadi kesimpulannya buat Paulus, mati di dalam Kristus itu bukan karena mempunyai kekayaan atau harta benda yang banyak atau punya kedudukan. Mati di dalam Kristus Yesus itu untung itu bukan karena punya nama besar atau punya karir yang hebat. Tetapi yang mati untung itu adalah orang-orang yang mati di dalam Yesus. Dan ini adalah pernyataan sikap iman yang luar biasa. Jadi yang mau mati untung sederhana saja. Hidup di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan.